Oke, baik. Izin memulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah statistika, Bapak Laode Abdul Rahman, SSI MSI. Yang saya hormati, teman-teman kelas SS04. Perkenalkan, saya Kaila Cinta, selaku moderator dari kelompok 9. Dengan penuh semangat dan dedikasi, izinkan saya memulai presentasi proyek kami dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Internal terhadap Minat Belajar Mahasiswa PPKU IPB University kelas SS04. Kepada presentator utama, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama ada pendahuluan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa adalah minat belajar. Mahasiswa yang terlibat aktif dalam pembelajarannya memiliki tujuan, merasa kompeten dalam tugas-tugas akademik mereka, dan cenderung memiliki minat belajar yang tinggi. Minat belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor internal, yang mana berasal dari dalam diri mahasiswa seperti motivasi belajar, gaya belajar, dan kondisi mental. Penelitian ini akan menganalisis korelasi faktor-faktor internal terhadap minat belajar mahasiswa PPKU IPB University kelas SS04. Selanjutnya akan diberikan pada rekan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang A, bagaimana korelasi antara penghambat faktor internal terhadap minat belajar mahasiswa? Yang B, bagaimana stres mempengaruhi akademik mahasiswa? Yang C, bagaimana cara mengoptimalkan minat belajar mahasiswa? Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk membuktikan adanya pengaruh dari faktor internal terhadap minat belajar mahasiswa PPKU kelas SS04, sehingga dapat ditemukan penyebab kurangnya belajar serta ditemukannya solusi dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga mahasiswa PPKU kelas SS04 dapat lebih optimal di bidang akademik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu metodologi. Yang pertama adalah data. Penelitian ini menggunakan data primer, di mana data dikumpulkan dengan metode pengumpulan berupa survei melalui Google Form yang diberikan kepada mahasiswa SS04 PPKU IPB University. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara langsung dari objek penelitian. Selanjutnya, yang kedua adalah metode. Pada penelitian ini, pengumpulan data kualitatif yang kami lakukan adalah dengan metode populasi. Dalam metode ini, pengambilan sampel dilakukan oleh mahasiswa PPKU IPB University kelas SS04. Alasan pemilihan metode ini untuk melihat pola sebaran data dalam suatu kelas. Dan metode analisis data yang digunakan dalam survei ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu pie chart. Dan dari diagram tersebut dapat diketahui hubungan antara faktor internal terhadap minat belajar mahasiswa PPKU IPB University kelas SS04. Selanjutnya, teknik pengumpulan data akan dijelaskan oleh Gilang. Baik, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa survei melalui Google Form yang diberikan kepada mahasiswa SS04 mulai dari tanggal 20 Februari sampai 2 Maret 2024. Adapun data yang dibutuhkan adalah A. Seberapa sering merasa memiliki motivasi untuk belajar. B. Tingkat konsentrasi saat belajar. C. Seberapa baik dalam mengatur waktu belajar dan tugas. D. Kemampuan dalam memahami materi kuliah. E. Seberapa baik dalam mengatasi stres terkait akademik. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Yang pertama, motivasi belajar. Berdasarkan pertanyaan seberapa sering Anda memiliki motivasi untuk belajar, mayoritas responden memilih opsi kadang-kadang, menunjukkan bahwa motivasi belajar tidak selalu konstan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya, sejumlah responden menyatakan bahwa mereka jarang merasa termotivasi untuk belajar, yang mengindikasikan bahwa meskipun motivasi belajar penting bagi sebagian mahasiswa, tingkatannya dapat berfluktuasi. Menariknya, tidak ada responden yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasa termotivasi untuk belajar, menunjukkan bahwa motivasi belajar adalah sesuatu yang universal dan
yang dimiliki oleh semua orang, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah tingkat konsentrasi saat belajar. Berdasarkan pertanyaan, bagaimana tingkat konsentrasi Anda saat belajar? Mayoritas responden memilih opsi sedang dalam hal konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PKU SS04 umumnya memiliki konsentrasi yang cukup saat belajar. Selanjutnya, beberapa responden menyatakan memiliki konsentrasi yang tinggi, dan sebagian kecil lainnya menyatakan memiliki konsentrasi yang rendah. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi saat belajar bervariasi di antara mahasiswa PPKU SS04. Konsentrasi dalam belajar sangat penting agar mahasiswa dapat fokus pada materi pelajaran yang disampaikan. Menurut Posner dan Rothbard pada tahun 2022, fokus adalah proses perhatian yang melibatkan kemampuan untuk fokus pada tugas yang sedang dikerjakan sambil mengabaikan gangguan. Lanjut. Pada pie chart 3.3 tentang manajemen waktu. Berdasarkan pertanyaan, seberapa baik Anda dalam mengatur waktu untuk belajar? Mayoritas mahasiswa PKU SS04 menyatakan baik dalam mengatur waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Selanjutnya, beberapa responden menyatakan cukup baik dalam mengatur waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Dan sebagian kecil lainnya menyatakan tidak baik dalam mengatur waktu, dan sebagian kecil lainnya menyatakan sangat baik dalam mengatur waktu. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa PPKU kelas SS04 dominan baik dalam mengatur waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Rafid. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemahaman materi dalam perkuliahan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, mayoritas responden menyatakan cukup paham terhadap kemampuan mereka dalam memahami materi kuliah. Ketika hasil ini dikaitkan dengan jawaban dan pertanyaan lainnya, ditemukan bahwa sebagian besar responden menyatakan kadang-kadang termotivasi untuk belajar dan sebagian besar menyatakan memiliki konsentrasi sedang. Meski demikian, mereka tetap merasa cukup paham dengan materi kuliah, menunjukkan bahwa pemahaman materi tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat motivasi dan konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu manajemen stres. Berdasarkan pertanyaan tersebut, sebagian responden menyatakan baik dalam mengatasi stres. Beberapa menyatakan cukup baik, sebagian kecil menyatakan sangat baik, dan ada yang menyatakan tidak baik dalam mengatasi stres. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa PKU SS04 umumnya cukup baik dalam mengatasi stres, tetapi juga menunjukkan perlunya upaya dari bimbingan dan konseling atau BK, atau konselor untuk meningkatkan kualitas layanan BK. Hal ini penting untuk membantu mahasiswa mengantisipasi munculnya stres akademik dengan mengakomodasi faktor-faktor dan mempengaruhi stres. Dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman-teman, dan orang sekitar juga diperlukan untuk meningkatkan semangat belajar. Oke, selanjutnya. Adapun kesimpulan dari proyek yang kami lakukan, yaitu penelitian yang kami lakukan ini membuktikan adanya pengaruh dari faktor internal terhadap minat belajar mahasiswa PPKU kelas SS04. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh terhadap minat belajar mahasiswa PPKU IPB SS04. Terdapat 5 faktor yang berpengaruh pada penelitian ini, yaitu motivasi belajar, konsentrasi belajar, pengelolaan waktu, pemahaman materi, dan manajemen stres. Faktor-faktor ini yang menjadi penentu tingginya minat belajar mahasiswa yang juga mempengaruhi prestasi belajar. Oke, terakhir ada saran-saran untuk pengembangan penelitian ini. Pertama, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana interaksi antara motivasi belajar, kondisi mental, gaya belajar, dan minat belajar terhadap peningkatan prestasi akademik. Kedua, integritas ke pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat diterapkan dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Oke, baik. Sekian presentasi dari hasil akhir proyek kelompok kami. Kami sangat terbuka untuk diskusi dan juga pertanyaan terkait proyek kami. Bagi kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk Arya, waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh langsung bertanya dengan on-mic. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait penelitian kalian yang berjudul Faktor Internal terhadap Minat Belajar Mahasiswa PKU kelas SS04. Alasan kalian yang mendasar mengapa mengambil
target survei yang cukup kecil jangkanya, yaitu SS04. Kenapa tidak mengambil target survei yang lebih besar cakupannya, seperti PKU atau SS, kelas SS atau kelas ST gitu? Mengapa ngambil jangkauan yang cukup kecil gitu? Apakah ada alasan tersendiri dari kelompok kalian? Makasih. Baik Arya, terima kasih atas pertanyaannya mengenai tentang target dari hasil survei kami. Untuk jawabannya kami persiapkan. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sebelumnya terima kasih buat Arya atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk mengapa target kita itu hanya di ruang lingkup kecil yaitu SS04 saja, dikarenakan kami ingin fokus kepada orang-orang terdekat dulu. Jadi kayak alasannya juga itu biar kita tuh mudah untuk mencakup data dan informasi yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau di ruang lingkup kecil kita sudah bisa menganalisis dari mereka, kita baru memulai untuk ke yang lebih besar lagi. Itu sih, terima kasih. Oke, makasih jawabannya Zahwa. Oke, baik. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana untuk teman-teman lain? Apakah sudah cukup sesi tanya jawab dan diskusinya, atau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sesi diskusinya kami cukupkan berhubung untuk menghemat dan efektivitas waktu. Kami dari kelompok 9 izin untuk mengakhiri presentasi dari proyek akhir kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.